Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini Tuhan. Terima kasih. Hari ini larut malam mengisi sesi ini oleh karena rasanya tadi mau berhenti aja dulu. Hari ini libur gitu maksudnya. Cuma kok ada yang kurang kalau belum. Jadi ini untuk menyimpan saja kenangan untuk hari ini. Banyak hal terjadi di hari ini. Banyak sekali, banyak sekali. Karena sesi hari ini sesi beres-beres kamar. Dan mempersiapkan untuk minggu yang akan datang, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Karena ada tambahan kegiatan keseruan harian yang ditambahkan. Topik kali ini kita bicara lagi tentang keselarasan yang ke-11. Kalau saya mengamati tentang dinamika apa yang terjadi di dalam diri saya, saat-saat mulai dengan topik keselarasan, dan di hari ke-7 kalau nggak salah, di hari ke-7 sudah mulai merasakan kenangan-kenangan masa lalu itu mulai terunggah gitu. Menceritakan pengalaman waktu menjadi guru, menceritakan pengalaman mulai mengawali prosesnya, tentang jurnal bersyukur, kursus bersyukur, dan topik keselarasan membuat sungguh-sungguh tanpa saya sadari ada proses larut di masa lalu. Larut itu artinya drag, kita ditarik ke pengalaman masa lalu, kemudian tanpa disadari itu ya tinggal dua kenangan. Kenangan yang membawa semakin diri berdaya atau kenangan yang memperdaya. Pada kejadian-kejadian yang tidak enak, masih juga tersisa perasaan yang tidak nyaman di sana. Perasaan penyesalan. Tapi saya tahu persis kadarnya sangat berbeda dengan waktu dulu mengalami peristiwa itu. Nah, ini juga sekaligus pembelajaran bagi saya bahwa ada sebuah ruang yang terus dan selamanya akan terbuka bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Selalu ada ruang untuk itu. Bahkan ketika ini menjadi semakin menarik karena di 2 hari terakhir ini ada yang meminta, bisa nggak saya diajarkan hipnoterapi? Dulu saya pernah mengajar tentang hipnoterapi, menjadi fasilitator untuk kelas hipnoterapi, dan sudah lebih dari 5 tahunan saya tidak mengajarkan ini. Lebih dari 5 tahun. Karena dalam prosesnya saya menemukan begitu banyak hal itu bisa diselesaikan dengan banyak metode juga. Jadi tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang. Tetapi setiap orang pasti punya metode yang cocok untuk dirinya bertumbuh dan berkembang. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur waktu itu pernah mengambil kelas hipnoterapi. Karena begitu banyak juga hal tentang kehidupan saya, lebih tepatnya kehidupan di masa lampau, di masa lalu, itu membuat diri terprogram atau memprogram atau diprogram dengan pengalaman-pengalaman yang kalau kita melihat dari sekarang itu tidak memberdayakan. Di masa itu, artinya dari kacamata sekarang itu tidak memberdayakan. Di masa itu sungguh-sungguh membuat diri kita aman, nyaman. Karena apa? Karena situasinya tubuh memang dirancang untuk menghindari kesakitan, penderitaan, dan mencari kenikmatan, kenyamanan. Tubuh dirancang untuk menghindari kesakitan dan mencari
kenikmatan. Perasaan dirancang untuk menghindari penderitaan dan mencari kenyamanan. Dan situasi itu sungguh-sungguh dalam kacamata yang sekarang saya bisa syukuri. Karena hukum pantulan, semakin kita mengalami pengalaman yang tidak memberdayakan atau kita sebut sebagai pengalaman yang negatif, maka pantulannya yang ke positif itu juga akan semakin besar. Pengalaman ketubuhan itu mengajarkan, dan penjelasan ini ada dalam video kesekian tentang our body is a bundle of memory. Tubuh kita itu merekam kenangan-kenangan, memori-memori kita di masa lampau. Dan itu indah sekali. Indah sekali. Semua hal itu tersimpan. Kalau kita bisa menguaknya, lalu kita menjadi paham, menjadi tahu kenapa sekalipun pikiran dirancang seperti apa, sekalipun afirmasi dilakukan seperti apa, tapi kenapa tubuh seolah-olah memiliki jalannya sendiri, autopilot. Perilaku kita itu memiliki hidupnya sendiri. Itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Mungkin kita menangkap sebagai sesuatu yang aneh. Dan fenomena ini sungguh-sungguh hal yang sangat-sangat biasa kita temukan. Kita membuat afirmasi untuk diri kita, tetapi jauh di dalam pengalaman kehidupan kita, itu justru menolak terhadap afirmasi yang sedang dilakukan. Kenapa afirmasi gagal? Dan begitu banyak hal yang terproses tanpa kita sadari. Sampai suatu saat kita sampai pada titik keyakinan bahwa, oh, aku menerima keadaan ini, lalu bertumbuh dan berkembang oleh karena kejadian itu. Hal yang paling sederhana bagaimana cara kita mengajarkan kepada siapapun adalah pengalaman. Melakukan sendiri, mengalami sendiri. Bangun pagi, menyiapkan segala perlengkapannya, kemudian melakukannya. Dulu waktu saya memiliki mentor dalam bisnis jaringan, bagaimana cara supaya kita bisa menduplikasi kehidupan kita, menduplikasi kesuksesan seseorang, dan bagaimana itu bisa bertumbuh berkembang? Pergilah ke sana, ke Glodok. Ada apa di Glodok? Ada apa di Glodok? Pagi hari Anda akan membuka pintu, dan ketika Anda di sana, Anda akan melihat. Kemudian malam hari Anda akan menyiapkan untuk menutup pintunya. Dan aktivitas sepanjang hari itu, ketika kita ada di sana, kita sungguh-sungguh merasakan, menikmati prosesnya, melihat sendiri. Ketika customer datang, apa harus dilakukan? Ketika pengembalian barangnya harus dicek apa yang kurang, apa yang ini sesuai nggak, ada SOP-nya, dan semuanya disiapkan. Dan itu pengalaman ketubuhan. Pengalaman ketubuhan. Transfer knowledge, pemberian informasi saja itu tidak akan cukup. Kalau kita semua sudah memiliki pengalaman ketubuhan, fisik kita sudah cukup terlatih, maka informasi itu bisa mematik untuk melakukan begitu banyak hal. Tapi karena apa? Di dalam diri kita sudah siap untuk itu. Teman-teman yang berlatih bela diri, ketika mendapatkan sebuah teknik tertentu atau gerakan tertentu, itu mudah sekali melakukan. Karena apa? Karena sudah terlatih secara tubuh. Fisiknya sudah terlatih. Memorinya, tonjokan, pukulan, memori tendangan itu sudah ada. Jadi melakukannya itu sederhana. Kayak seperti kita dulu waktu kecil belajar naik sepeda, kemudian bertahun-tahun tidak naik sepeda, kemudian dalam waktu nggak lama lagi ketika kita menggunakan sepeda, berjumpa dengan sepeda, menggunakan sepeda, maka keterampilan itu dengan mudahnya akan muncul lagi. Experiential learning, proses pengalaman ketubuhan, dialami sendiri. Dan dalam masa-masa seperti sekarang ini, proses mengajar kepada anak-anak kita itu paling jelas lagi. Sangat jelas lagi. Nggak perlu ngomong banyak, tetapi anak juga melihat apa yang dilakukan orang tua. Nyapu, ngepel,
mencuci piring, mencuci baju, setrika. Itu anak bisa lihat proses kehidupan keseharian orang tua mereka. Ketika kita memiliki seseorang yang membantu di rumah, bagaimana mama mendeliver, memberikan tugas kepada tolong yang ini dulu, kemudian ini dulu, kemudian lakukan yang ini, kemudian lakukan yang itu. Prosesnya nggak bisa loncat-loncat. Kalaupun bisa terjadi faktanya loncat-loncat, lalu kita bisa memperbaiki. Ini loh yang mestinya harus dilakukan dulu, ini yang harus dilakukan dulu, ini yang harus dilakukan dulu, ini yang harus dilakukan dulu. Maka proses di hari ketujuh itu mengingatkan saya pada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Lalu saya bisa melihat prosesnya. Ternyata semuanya itu ada urutannya. Ternyata semuanya itu ada urutannya. Ada prosesnya. Dan itu tidak bisa di-skip, tidak bisa diloncati, tidak bisa dilompati. Aku tidak ingin bagian ini. Dan kita semua memiliki kecenderungan untuk melompati itu. Kita semua memiliki kecenderungan untuk melompati itu. Pengen bagian ini saya nggak mau, bagian ini kalau boleh saya nggak harus melewati ini dan saya bisa merasakan pengalamannya. Nggak bisa. Kita harus mengalami itu, mengalami otot-otot terbentuk. Kita nggak mungkin langsung ototnya terbentuk tanpa mengalami pecahnya bagian otot-otot itu. Nggak bisa. Nggak mungkin orang lain yang olahraga, kemudian yang six pack kita itu nggak mungkin. Jadi di titik sekarang ini, di titik sekarang Anda berada, kita berada ini, itu syukur itu pasti akan luar biasa banyak. Pasti akan luar biasa banyak. Dan semakin dulu kita menderita, semakin banyak yang disyukuri. Karena apa? Penderitaan itu tetap membuat kita hidup. Tapi yang nggak harus begitu-begitu amat, maksud saya. Tidak harus. Ada yang orang itu hidupnya standar-standar saja gitu. Nggak ada pengalaman yang heroik katanya. Kalau kita baca buku motivasi kan semuanya pasti ada pengalaman yang heroik gitu. Heroik sesuatu yang dulunya kayak apa, kemudian dimaknai dan dulu saya seperti ini dan sekarang saya berubah seperti ini. Lalu ada yang merasa bahwa kok aku nggak punya pengalaman yang heroik ya. Ya setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh masuk ke kedalaman, setiap pengalaman kita itu membawa pada pengalaman heroisme di dalam diri kita. Setiap kita punya pengalaman yang herois. Heroik benar-benar. Tinggal dramanya saja yang kita lihat secara dalam. Kita lihat delima yang ada. Pilihan-pilihan delima yang ada yang kita miliki. Kemudian dalam proses drama itu. Lalu kita lihat bagaimana kita menghadapi masalah-masalah itu. Pernah juga muncul seseorang yang mengatakan, mungkin saya itu lemah, sehingga Tuhan tidak berikan saya tantangan yang besar gitu. Pada sejatinya kalau saya melihat ibu ini, tantangannya juga nggak ringan juga. Cuma karena memang beliau itu luar biasa sehingga melewati masa-masa itu dengan indah, dengan mulus, dengan menerima, dengan melepaskan dan memiliki sungguh-sungguh ketangguhan yang luar biasa. Maka seolah-olah beliau merasakan bahwa ini nggak heroik gitu. Kita yang mendengarkan aja sampai merinding merasa bahwa keren banget ya ibu ini ya. Karena apa? Ini cara kita memandang, lagi-lagi cara kita memandang. Dan saya mensyukuri bahwa pengalaman bersyukur itu kita lalu berjumpa dengan kehebatan masing-masing kita. Sungguh-sungguh kehebatan masing-masing kita. Kita yang unik dan spesial ini. Kita yang unik dan spesial ini. Kita unik dan spesial. Sungguh-sungguh unik dan spesial. Dan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dalam keseharian yang sangat-sangat biasa. Hidup itu nggak pernah sama. Life is never be the same. Nggak ada yang sama lagi hidup itu. Setiap hari itu hari yang baru, berkat yang baru. Menjadi becoming unstoppable, menjadi yang tidak bisa di stop lagi. Karena apa? Karena kita sudah menemukan. Bahkan ketika ingin berhenti pun ada dorongan untuk ya
sepotong aja deh, 5 menit deh paling nggak, atau 2 menit deh. Yang penting muncul dulu, sekedar untuk muncul saja. Tapi faktanya sudah berapa lama ini tadi. Dan kita semua akan seperti itu. Ketika kita hidup dalam program Passion Calling, ini clear banget. Clear banget bahwa ketika kita menghidupi passion calling kita, maka kehidupan kita menjadi sesuatu yang berubah. Kita memiliki daya tarik alamiah sehingga orang-orang membantu, menyediakan diri untuk membantu. Dan ada berkat bagi orang yang membantu. Ada berkat bagi orang yang membantu. Sehingga kalimat bahwa setiap perjumpaan itu membawa pesan, membawa berkat, dan kita bersyukur karena ada perjumpaan itu. Di sisi yang lain kita harus segera mengatakan untuk diri kita, membuka ruang dalam kita, mengizinkan diri kita untuk menjadi berkat juga. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kehidupan dalam perjalanan hidup kita, terlebih lagi perjalanan kita ke dalam diri kita, terlebih lagi dalam jurnal bersyukur yang Anda lakukan, Anda rasakan, alami sendiri, Anda menemukan sesuatu yang luar biasa di sana. Dan saya bersyukur oleh karena saya memfasilitasi begitu banyak pribadi dalam bersyukur, maka kehidupan saya sungguh-sungguh sangat diperkaya. Dan itu adalah alasan kenapa saya membuat fanpage kursus bersyukur atau dunia bersyukur. Karena kita akan berjumpa di sana juga, berbagi pengalaman kehidupan kita yang luar biasa ini. Menimba pengetahuan, menimba pengalaman, menimba kehidupan, makna kehidupan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita dihantar melalui perjumpaan-perjumpaan itu untuk menjadi sempurna dalam tanda kutip, menjalani kehidupan ini, menuju kepenuhan hidup kita. Pilihan kehidupan, profesi yang kita pilih, status yang kita miliki, itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk menuju pada pemenuhan kehidupan kita di dunia ini. Bisa menjadi jalan kesucian, bahasa spiritualnya begitu. Bisa menjadi jalan kesucian bagi kita untuk sampai pada yang ilahi dengan menyiapkan seluruh apa yang kita miliki. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengekspresikan sesuatu yang luar biasa dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, dalam keinginan kita, yang kita tuangkan dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan harian kita. Melalui perjumpaan kita dengan teman-teman karyawan di kantor, perjumpaan kita dengan sesama kolega, perjumpaan kita dengan anak-anak kita, perjumpaan kita dengan pasangan hidup kita. Dan itu juga jalan menuju kesucian. Jalan pemenuhan untuk menemukan siapa dan apa peranku di dunia ini. Sederhana itu. Bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa. Tidak ada kehidupan yang biasa-biasa saja. Atau dalam kata lain, dalam hal-hal yang biasa itu, kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Kehidupan kita sungguh kehidupan yang berarti. Terima kasih Ibu Sari Dwi Hayati. Terima kasih Mas Koko Lukas Teguh. Terima kasih Coach Hari. Saya belajar banyak dari Coach Hari. Bagaimana beliau bahasanya apa? Bagaimana beliau membagikan diri beliau dalam proses bersama di dalam keluarga. Dan itu dalam wadah bisnis itu semakin terasa lebih keren lagi. Proses pembelajaran yang sungguh-sungguh real, sungguh-sungguh nyata, berangkat dari praktisi. Dan saya saja yang melihat prosesnya pada saat putri-putri mengambil gambarnya, menyediakan ini, menyediakan itu. Itu bagi saya seolah-olah saya bisa hadir di sana dan melihat bagaimana prosesnya.
Kalau kita terbiasa melihat apa yang ditampilan, dalam bahasanya kita itu yang dipajang, kita bisa membayangkan apa yang terjadi di dapur. Itu panas, dapur itu panas. Prosesnya bisa baku, kemudian ini itu. Itu hanya bayangan saya saja. Tapi membayangkan itu, betapa proses pendidikan itu tidak seindah dengan apa yang terlihat. Itu kita bisa hadir di sana. Hadir di dalam proses itu. Kita semua yang mengalami sungguh-sungguh hidup dan kehidupan yang biasa sederhana ini bisa merasakan drama-drama yang terjadi, dilema-dilema yang terjadi yang dialami siapapun orang yang di sana. Dari mana? Dari apa yang terungkap di Facebook bisa kita melihat, dari ekspresi wajah kita bisa melihat, dari apapun perjumpaan yang kita temukan, kita bisa merasakan itu. Tapi itu bukan untuk dalam kondisi menghakimi orang lain. Hanya merasakan saja. Hanya merasakan untuk apa? Untuk bahwa kita manusia dan kita semua terhubung. Sebuah pengalaman yang saya ambil dari kitab yang kudus menjelaskan tentang keyakinan, tentang iman seseorang. Bahwa hanya dengan iman saja, hanya dengan imannya, kalau aku meyakini, aku mengimani bahwa aku nggak harus ngomong dengan dia. Aku hanya menyentuhnya saja, aku bisa sembuh. Itu iman sebesar yang luar biasa. Hanya dengan menyentuhnya aku bisa sembuh. Hanya melihatnya saja, di Facebook saya bisa merasakan apa yang seolah-olah yang sedang terjadi di sana. Dan itu kita semua memiliki kemampuan itu. Bahkan di masa-masa ketika menemani anak-anak usia SD, SMP, begitu banyak anak-anak yang memiliki talenta dan bakat yang luar biasa. Tidak terpahami oleh mereka, oleh gurunya. Tetapi kita bisa terhubung dan terconnected dengan mereka. Dan kita mengatakan kata tertentu saja, mereka langsung bisa terhubung, terkonek, dan mereka merasa bisa dipahami. Itu juga membuat saya terheran-heran juga. Sampai suatu saat akhirnya saya memahami bahwa memang ada sesuatu yang berbeda di dunia sekarang ini. Setiap pribadi itu unik dan spesial. Kita bisa terhubung. Hanya dengan kata tertentu, itu orang bisa lalu membuka simpul-simpul dalam pikiran dia untuk lalu merasa orang ini memahami aku, orang ini mengerti aku. Keren gitu. Ini bahasa apa ini? Ini adalah bahasa di mana kita melampaui kata-kata. Bahasa melampaui panca indrawi. Di tahap pertama dalam jurnal bersyukur itu kita melatihkan. Di tahap kedua. Di tahap pertama kita mensyukuri apapun dengan panca indrawi kita. Lalu di tahap kedua kita bisa melampaui panca indrawi untuk menemukan ada pesan yang luar biasa di sana. Dan pengalaman ketubuhan yang saya lihat dari apa yang tampak dalam Facebook Coach Hari itu luar biasa. Kita bisa merasakan dinamika, drama bahkan yang ada di sana. Karena apa? Kita juga memiliki pengalaman yang lalu seolah-olah memiliki cetak biru yang sama. Tentang bagaimana mentransfer sesuatu kepada seseorang atau sebuah generasi. Gapnya luar biasa. Antara mereka yang sudah memahami sama mereka yang sedang bertumbuh dan belajar. Itu luar biasa sekali. Terima kasih Coach Hari dengan segala yang bisa ditampilkan dan diberikan kepada kita. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Reti,
Kemudian siapa tuh dia? Oke, Rianto, To. Ibu Reti bukunya mungkin akan sampai di hari Selasa ya. Sekalian informasi. Sekalian informasi. Oke. Pengalaman ketubuhan. Kita ditarik pada kehidupan di masa lalu, tetapi hanya untuk melihat saja dan menyadari atas kejadian yang sudah terjadi. No judgment state, nggak ada yang namanya menghakimi, karena kita pun sudah melewati masa itu. Lalu kita sekarang berada di sekarang ini, di kondisi sekarang ini. Kita diperkaya oleh pengalaman kita di masa lalu, bukan untuk ditarik di masa lalu kita mengenang-enang kemudian stop di sana. Tidak, kita diperkaya oleh pengalaman itu. Dan kita bersyukur oleh karenanya. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya lanjutkan satu lagi tentang keyakinan, tentang iman yang bisa menyembuhkan. Kalau yang pertama tadi, ibu tadi sembuh oleh karena imannya yang begitu luar biasa. Ada salah satu lagi pengalaman yang luar biasa juga. Sangat luar biasa bahkan. Ketika ada seseorang yang sakit, bukan dia yang sakit, tetapi anak buahnya yang sakit. Kemudian dia berkata bahwa, "Guru, mau nggak? Bolehkah guru menyembuhkan anak buahku?" "Oh, tentu saja kalau itu yang engkau mau," gitu. "Mari kita datang ke rumahmu," gitu. Tapi si orang tadi itu mengatakannya sederhana. "Nggak usah, guru nggak usah datang ke rumah. Tidak perlu. Bicara saja. Maka saya meyakini pegawai saya akan sembuh." Gitu. Itu keyakinan yang luar biasa sekali, iman yang luar biasa sekali. Bahkan keyakinan kita, iman kita itu bisa menyembuhkan orang lain. Maka saya selalu secara refleks otomatis mengatakan terima kasih pada saat saya bahagia dan mengucap syukur. Barangkali saat itu ada seseorang yang sedang mendoakan saya, sehingga saya tidak ada alasan apapun, kemudian saya bersyukur. Tidak ada alasan pun, saya bahagia. Lalu itu yang buat saya bersyukur. Banyak kali dan kerap kali tiba-tiba saya merasa bahagia gitu. Bangun pagi rasanya itu bahagia, ringan, kemudian tersenyum, bernyanyi. Seolah-olah itu nggak ada masalah gitu. Ya memang nggak ada masalah sih. Maksudnya orang lain melihat seakan-akan nggak punya beban. Padahal sama, kita juga semuanya orang pasti punya beban. Punya tanggungan, punya tanggung jawab. Pasti punya. Tapi hari itu, saat itu tiba-tiba merasa bahagia. Bahagia. Karena apa? Ya itu tadi, bisa jadi ada seseorang yang sedang mendoakan kita. Imannya dialah yang membuat kita bahagia. Sama juga kalau kita berdoa, mendoakan. Itu sungguh-sungguh bisa membuat orang juga bahagia. Maka mari kita miliki waktu khusus untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai dan sesama yang membutuhkan doa kita. Karena kita meyakini dan mengimani bahwa doa kita itu sungguh-sungguh, iman kita itu juga bisa membantu orang lain untuk disembuhkan. Nah, pada topik kita tentang keselarasan, bagian 11, tapi kita ngomongnya tentang iman. Karena apa? Karena kita kembali ke pengalaman masa lalu, dan kita bisa terjebak di pengalaman yang tidak memberdayakan atau memperdayakan, atau kita justru belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga kita lalu justru semakin memiliki keyakinan, memiliki pengalaman-pengalaman yang meneguhkan. Dan melampaui pengalaman-pengalaman yang dulu diwariskan oleh orang tua kita. Kita mewariskan itu, kita diwariskan itu. Selain memori yang kita alami dalam proses perjalanan kita dari 0 tahun sampai sekarang ini, kita juga menyadari dan merasakan bahwa sejatinya kita juga hidup atas impian atau iman orang tua kita. Bahkan gak hanya satu generasi di atas kita, bukan hanya bapak kita. Kita bisa merasakan, bisa menemukan bahwa itu bisa jadi juga muncul dari orang tuanya kita.
Bisa jadi juga dari orang tuanya kita gitu. Dan itu menarik sekali. Sungguh sangat menarik bahwa ternyata kehidupan kita itu kaya raya. Sedari awal sebelum secara pribadi sendiri kita mengalami pengalaman itu. Marilah sekarang kita mulai mensyukuri hal-hal kehidupan kita di sepanjang hari, di saat ini juga. Mensyukuri dan bersyukur, mensyukuri dan bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Dan keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini? Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan dukungan untuk setia melihat dan setia memberikan komentar, sekaligus setia untuk membagikan video yang jauh dari sempurna ini. Semoga video-video ini adalah hari ke-59 saya membuat video, dengan ada yang terpotong di tengah, dengan ada suara yang gak jelas, dengan apapun itu, semoga suatu saat kita bisa menikmati tayangan ini dengan lebih baik lagi dan semakin bermakna untuk Anda menjadi berkat, untuk saya juga menjadi berkat. Terima kasih, selamat malam. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.